Dikuasai kembali pemirsa para pemain dari PS Makassar ya. Main di sisi kanan sangat menarik Randa. Dua bersaudara di sisi kanan. Ya, Bernardo Tavares kita saksikan pemirsa. Pelatih yang benar-benar memberikan warna baru bagi permainan PSM Makassar dengan materi pemain mudanya yang tampil begitu mengkilap hingga saat ini. Sementara ini dia para pemain dari Persebaya Surabaya dengan pelatihnya Aji Santoso. Iya, Silvio masih tetap menjadi andalan untuk mencetak gol. Kali ini ditopang oleh Supriyadi di sayap. Dan tentu saja peran pemain muda Andre akan menjadi sangat penting bersama dengan Rumeri dan Alwi Slamet dalam tim kan ya. Sementara serangan kali ini coba dilakukan pemirsa oleh para pemain dari tim PSM Makassar. Langsung menekan bagaimana Sananta pemain Liga tampil sangat baik beberapa laga terakhir. Dan umpan tadi coba dilakukan oleh Yakob Sayuri. Langsung menekan tampaknya PSM Makassar dalam pertandingan. Iya, ini kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh PSM sebagai tuan rumah ya. Karena rekor mereka di kandang sangat baik musim ini. Ya, sementara kita lihat di tribun utara juga ada bonek yang berbagi tribun dengan pendukung dari PSM Makassar. Bahkan kabarnya mereka naik kapal laut ya, bisa datang ke Makassar dan juga langsung ke Pare-Pare. Ada sekitar 200 orang kabarnya. Lepas di dalam kali ini pemirsa ada sebuah peluang. Dan sekarang Kenzo berusaha untuk mengejar bola. Masih Kenzo dibaik-baiki oleh Altabala. Masih Kenzo kita lihat pemirsa. Kenzo, sebuah crossing Kenzo. Sayang sekali. Tampaknya masih mengenai salah seorang pemain dan mendapatkan aplaus dari pelatih Bernardo Tavares. Ini dia sekarang langsung dilakukan oleh PSM Makassar yang memang mencoba untuk melewati Borneo FC. Dan ini pemirsa, bagaimana peluang terbaik dimiliki oleh PSM Makassar, tetapi tiang Mister Gawat masih membantu Persebaya Surabaya. Iya, sebuah kejutan dari sepak pojok berhasil diantisipasi dengan tanggukan, tapi sayang pada momen terakhir bek Yuran Fernandes tidak bisa mengarahkan bola ke gawang yang kosong. Pelanggaran pemirsa dilakukan oleh Silvio Junior terhadap M. Arvan. Ini dia Silvio Junior, striker yang boleh dikatakan memang menjadi andalan bagi tim Persebaya Surabaya, dan pemain ini sangat cocok dengan permainan counter dari Persebaya Surabaya. Iya, sudah 3 gol ditambah 1 assist dari 7 laga. Meskipun menurut Coach Aji belum maksimal. Iya, kalau maunya Coach Aji kan mungkin 7 pertandingan 7 gol ya. Maunya berarti kan begitu Reza. Tapi bagi pemain susah juga itu. Iya, butuh perjuangan dan adaptasi dulu sebetulnya. Betul. Matius Pato sih 9 pertandingan 9 gol. Iya. Sekali lari lagi. Tampaknya ini sudah mulai kerasukan Jadon Sancho. Bola dia keeping, lihat nih, bus. Dia pressing. Wah. Luar biasa. Lagi-lagi tiang jauh, lagi-lagi mengincar tiang jauh. Padahal sudah ditunggu tadi bola oleh Ramadan. Tampilan yang luar biasa memang ditujukan pemirsa oleh Yakob Sayuri dengan pemirsa para pemain dari PSM Makassar ya. Ini dia saya tunggu-tunggu. Bagaimana kali itu dia dimiliki oleh PSM Makassar, menunjukkan kelasnya, menunjukkan kelasnya, menunjukkan kelasnya, dan berubah skor menjadi 1-0. PSM Makassar unggul atas Persebaya Surabaya, dan Ramadan Sananta memberikan sebuah kode kepada pelatih tim nasional Indonesia. Iya, Ramadan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker. Bola first time dan bola yang tidak mudah, Rendra. Karena bola melenting seperti ini, kalau tidak kualitas tendangannya, mungkin akan melambung tinggi. Tapi kita lihat bagaimana kualitas yang sangat baik dari Paku Kiri Ramadan, mampu mengarahkan bola melalui jangkauan kiper dan mencetak gol yang pertama bagi PSM di laga ini. Gol yang cantik, gol yang berkualitas dari anak asal Lingga, Kepulauan Riau ini. Ya, apa yang dilakukan tadi pemirsa oleh Ramadan Sananta ini adalah boleh dibilang menjadi sebuah gol yang luar biasa, karena seperti tadi dikatakan oleh Bung Kusna ini, dia berhasil mencetak gol melalui tendangan first time. Iya, bola sulit itu. Dan sekarang ini menjadi gol yang ketiga ya, bersama dengan PSM Makassar 1-0, dan kita akan tunggu respon dari Persebaya Surabaya. Iya, gol yang cukup mengejutkan memang, karena pertandingan seperti saya bilang relatif berimbang begitu ya. Tapi ini Yakob lagi, Yakob kembali masuk bola ke dalam.
para pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Arfan, Yaakob Sayuri memberikan sebuah tekanan demi tekanannya, dan hari ini mereka seperti menunjukkan bahwa mereka adalah pemain-pemain yang memang bisa diandalkan oleh Bernardo Tavares di kala Queen dan Everton tidak ada. Iya, tadi sebetulnya ada momen di mana Kenzo Nambu punya ruang lebih baik ya, tapi Yaakob ingin tidak menyadari pergerakan Kenzo sehingga akhirnya memilih bola kepada Arfan. Bola sekali kali ini kepada gerakan Zaki pemirsa. Lihat ya bagaimana permainan dua flank mereka ya. Dari Rehan tindakan kepada Zaki, dan Zaki juga mencoba. Kali ini masih PSM Makassar. PSM Makassar pemirsa, umpan bola. Dilakukan oleh Kenzo, dan kita lihat bagaimana Satria Tama berhasil menahan tendangan dari Kenzo tadi. Iya, kita melihat bagaimana pemain PSM berkali-kali mampu menembus kotak penalti, menembus pertahanan Persebaya. Ini tentu harus hati-hati. Bola dari Ramadan Sananda. Tempo cepat dimainkan oleh kedua tim pemirsa. Dan sekarang Michael Ruberi berikan saya kepada Andre Octaviansyah. Wah, kerjasama dimainkan Andre. Dia berikan bola kepada Kokwari. Masih Kokwari kali ini. Umpan daerah kepada Soya Momoto. Tapi tak pakai bola, meninggalkan lapangan. Luar biasa. Berangkatnya bareng justru. Iya. Dan ini kita saksikan. Tidak hanya laki-laki itu, banyak sekali perempuan juga. Masih bola yang dikuasai. Kita saksikan pemirsa. Michael Rumeri. Dan jika memang PSM Makassar mampu memenangkan pertandingan ini, maka mereka bisa menggeser Borneo FC. Dan jika Persebaya memenangkan pertandingan, maka mereka juga bisa menggeser PSS Semarang, Arema FC, PSS Sleman, tentunya ini. Persikabo belum ya. Tampil yang sangat baik dan eksekusi yang sangat baik. Oh, ini dia beradu lari Yuran dengan Silvio. Masih bisa dimenangi oleh Yuran. Kali Akbar Tanjung pemirsa. Masih Akbar Tanjung. Umpan saya ke kiri. Kali ini umpannya terlalu jauh untuk Yaakob Sayuri. Serangan kembali pemirsa dilakukan oleh PSM. Sananta juga lewat pemirsa. Padahal menariknya sangat baik tadi, tapi dua pemain di depan gawang tidak bisa. Ini dia, umpan tariknya sangat baik dari Zaki. Ini dia, Kembali Zaki, coba diambil tadi oleh dua pemain lewat. termasuk Ramadan yang terakhir terbang. Oh, bukan Ramadan ya. Ramadan lebih dulu menggapai tapi tidak kena. Kita saksikan pemirsa, Yance kembali melakukan overlap. Masih Yance. Yance kembali pemirsa, Yance Sayuri. Yance Sayuri. Yance. Lagi-lagi Satria Tama menunjukkan kelakuan. Surabaya. Dan akhirnya Yaakob Sayuri berubah menjadi 2-0 PSM Makassar unggul atas PSM Surabaya. Dan jangan lama akan kita lihat apa yang terjadi sehingga bola lepas dan Yaakob Sayuri bisa menceploskan bola ke dalam gawang. Iya, seperti ada kebingungan di lini pertahanan Persebaya ketika bola sebetulnya sudah berhasil diamankan oleh Satria Tama. Bola ternyata masuk, diambil lagi oleh Yance ya. sepertinya sudah dikuasai oleh Satria, tapi bola ternyata lepas. Dan itu yang membuat bola liar kemudian berhasil dimanfaatkan. Iya, tidak diduga oleh para pemain Persebaya yang lain. Mereka mengira bola sudah dikuasai oleh Satria Tama. Ya, ini merupakan gol yang keempat dari Yaakob Sayuri, seorang winger yang juga tampil sangat produktif hingga pekan ke-9 di Liga 1. Sekarang dia top scorer bagi PSM berarti ya. Menjadi top skor sementara bagi PSM Makassar. Ya, sementara kita saksikan pemirsa bagaimana bola yang terlepas dari Satria Tama tadi dan diambil oleh Yance, yang Yance memberikan bola kepada Yaakob sehingga menjadi 2-0. Sementara ini PSM Makassar unggul atas Persebaya Surabaya.